teman-teman semua. Selanjutnya kita akan membuat program boundary-nya ya. Kelas nota sudah kita buat. Di sini kelas nota kita entitas ya, namanya entitas. Ini ada kelas nota sudah kita buat, nota detil sudah dibuat di tutorial entry nota 1 gitu ya. Nanti di Anda tinggal sudah kita uji juga berhasil. Mudah-mudahan Anda juga sudah menguji secara detil gitu ya, sudah menguji coba juga. Dan harus berhasil. Selanjutnya kita pengen membuat form transaksi, nanti langsung kita membuat kelas kontrol dari nota. Konsepnya di transaksi adalah kita memasukkan data transaksi dari nota gitu ya. Nanti ada informasi tentang pelanggan, ada informasi tentang barang ditampilkan. Kita memasukkan berapa yang dipesan, berapa harganya akan tampil, baru nanti akan disimpan. Nanti data akan ditampilkan di JTable. Ini data yang kita masukkan ini. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan buat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat form nota dulu. Ya, kita buat Java class form nota gitu ya. Nah, mungkin kita bisa juga untuk awalannya kita bikin Java class langsungnya CTR nota. Biar ketahuan cara kenapa kita harus membuat metode-metode gitu ya. Nah, biarkan kosong gitu ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kembali ke form nota gitu ya. Di sini kita sorry kita hapus dulu ya. Delete. Bukan kelas yang dibuat ya, tapi pakai JFrame ya. Gitu. Oke, new kita ambil JFrame ya. Kita ambil form nota. Nah, akan tampilnya begini. Ini kita bisa minimize ke bawah, ini kita lebar, kita akan butuh. Bisa kita buat entry nota sampai keluar tampilan barang itu dalam satu form, tapi akan ramai sekali. Dan itu akan membuat si user kesulitan atau jadi kelihatan rumit sehingga memungkinkan error data, error entry gitu ya. Nah, kemudian caranya adalah pakai, oh ya, kita bikin dulu nama headernya. Seperti biasa kita main copy paste di pelanggan gitu ya, keluar kita ambil ini, kita jadi supaya nggak setting ya, sama semua gitu. Kita copy, kita bawa ke form nota, ya kan, kita copy paste gitu ya, paste, kita atur di posisinya, kita, nah ini keluar, nah kita tinggal apa? Entry nota atau entry nota lah ya, entry update nota bebas sesuai kebutuhan. Selanjutnya, supaya kita bisa membuat dua halaman di dalam satu form gitu ya, kita menggunakan tbed pen. Kita bawa kemari kira-kira seperti ini gitu kan, masuk kita bawa ini kira-kira segini gitu kan. Nah, ini tbed pennya, dan kita setiap panel itu harus dikasih nama supaya nanti nggak bingung. Caranya gimana? Klik kanan, add palette, pilih container, pilih panel. Nah gitu ya. Di sini panelnya udah ada, kita kasih nama apa? Edit teksnya, kita kasih nama yaitu master atau nota lah misalnya gampang ya, nota. Nah, ini data nota. Kemudian bisa kita bikin lagi add form swing container gitu ya. Oh, mungkin agak di sini kali ini ya. Klik kanan, add palette. Nah, ini panel. Nah, ini kita kasih nama di apa? Nota detail, detailnya gitu kan. Detail. Nah, seperti itu. Nah, Anda bisa bikin juga propertinya format tampilan supaya besar untuk header ini. Yaitu Anda pilih font. Di sini di mana font? Kita cari dulu ya. Sini nggak ada, pelan-pelan. Oh, ini dia font. Kita kasih Tahoma 12 gitu ya. Kita bold karena ini berupa header. Klik. Oke. Nah, dia akan ini nota, ini detail. Selanjutnya, kita pengen membuat
entry data. Nota ini berarti isi data nota. Yang isinya nomor nota, tanggal nota, kode pelanggan, tampil nama pelanggannya. Oke, selanjutnya kita bikin itu. Nah, untuk supaya nggak repot lagi, kita buka form pelanggan. Ini aja kita copy. Ya, kita Ctrl C, bawa ke form nota, bawa kembali Ctrl nota ya. Oh ya, nota, terus Ctrl V. Duh, salah ya. Ctrl Z, ini nota ya, nota. Mungkin buka dulu sekali lagi form pelanggan, kita blok, Ctrl C, terus bawa ke form nota, bawa ke sini Ctrl V. Nah, ini udah masuk ya. Perhatikan langkah ini bisa jadi slip. Kalau misalnya salah Ctrl Z aja, diulangi langkahnya sampai benar. Ini bisa kita atur, misalnya pelanggan sampai sini, ini ke sini gitu ya. Ini kode pelanggan. Oh, masuk juga carinya. Di sini nggak ada cari, kita bisa pinjam di barang lah, bukan apa-apa. Nah, di sini barang ada, kita copy, ya kan? Copy ini, kemudian bawa ke form nota lagi, gitu ya. Sorry, di sini, oh ini, nah, bisa kita paste, kita bawa kemari. Nanti kita perbaiki, ini ada coding-coding bawaan juga gitu ya. Kita nanti kita sambil jalan. Nah, ini kita langsung edit aja lah ya, nomor nota. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita edit menjadi apa? TXT nomor nota. Gitu ya. Nah, ini kita edit variabelnya btn cari nota. Nah, gitu ya. Pop up nota. Selesai, kemudian kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, gitu ya, kita turun ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita kasih nama tanggal nota. Tanggal nota. Nah, gitu. Kemudian di sini ada kira-kira seginilah ya. Kita kasih nama apa? TXT tanggal. Misalkan sama supaya nggak bingung ya dengan nama field kalau cuma ditambah TXT di depannya. Sudah tanggal nota keluar tadi pelanggan. Kita Ctrl V lagi gitu kan ya. Ini ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa segini lah ya. Kita tulis apa? KD pelanggan. Edit text. KD pelanggan. Nah, ini namanya apa? TXT ya kan? TXT KD pelanggan. Nah, ini ada carinya juga kode pelanggan. Nah, gitu kan ya. Ctrl V. Nah, kira-kira sih. Nah, ini kita kasih nama langsung berubah. Change variabelnya btn cari pelanggan. Sudah selesai, kita pengen menampilkan data pelanggan itu ada nama pelanggannya siapa gitu. Ctrl C, Ctrl V. Nah, gitu ya. Nah, ini kita kira-kira segini. Nah, ini adalah nama pelanggan. Nama pelanggan. Nih, bebas ya. Nah, ini kita kasih apa? Change txt nama pelanggan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita properti. Apa propertinya? Yaitu editable-nya kita hapus supaya nggak bisa diedit. Nah, ya. Jadi dia sama level. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini adalah alamat. Alamat. Kemudian di sini adalah text box alamat, ya kan? TXT alamat. Nah, kemudian kita Ctrl V lagi, itu untuk menampilkan apa? Telepon.
nomor telepon. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita kasih apa? Yaitu txt nomor telepon. Nah, bisa kita atur ya. Nah, kira-kira seginilah nomor telepon. Kemudian ada button simpan. Nah, biasa di form pelanggan ini ada. Nah, ini copy lah, ini sama nih misalnya. Ctrl C, Ctrl. Nah, jangan ya, sini dulu. Nah, baru kita bikin apa? Kita bawa kemari biar rapi. Kita kasih nama apa? BTN simpan. Oke. Ini udah kasih nama BTN selesai. Nah, saya kita uji coba program ini ya. Jalan nggak gitu kan? Nah, skenario apa? Kita isi kode misalnya nota 001, maka akan tampil di sini. Tanggal nota, kode pelanggan, terus tampil data pelanggan. Gimana caranya? Nah, pertama kali di sini adalah kita link ke apa? CTR nota. Nah, gitu kan ya. CTR nota kita tulis O nota. Nah, di sini apa? Di initnya yaitu dis titik O nota sama dengan apa? New CTR. Jadi terus kita kembali ke desain. Kalau kita isi set nomor pelanggan, maka kita akan tampilkan data nota dan data pelanggan. Nah, berarti gimana caranya? Yaitu kita source, kita masuk ke nota gitu kan ya. Nah, ini pasti di sini ada apa? Public void set nomor nota. Nah, ini kita kasih string. Oke, nomor nota. Nah, sudah masuk ini, programnya belum kita buat ya, kita masuk kontrol nota. Oh, berarti begitu kita isi nomor nota, maka apa? Kita kirim nomor nota, terus kita cari notanya. Nah, di sini kita mainkan sekarang. Berarti di sini apa? Public, private ya, private, CLS nota gitu kan, CLS nota sama dengan O nota. Sama di sini private, CLS nota, nota. Nah, gitu ya. Nota detail sama dengan O nota detail. Nah, gitu. Udah masuk nih. Nah, saya tinggal bikin codingnya ya. Nanti kalau sambil jalan. Yaitu kita CTR nota. Ini ya, ini adalah konstruktornya. Baru kita rubah kelas menjadi objek. Gitu kan ya. Maka apa isinya? Yaitu O nota. Dis titik O nota titik sama dengan new CLS nota. Nah, gitu ya. Terus dis titik O nota detail sama dengan apa? New CLS nota detail. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini kita bikin final karena sistem mintanya begitu ya. Udah, kita ikutin aja ya. Nah, jadi nggak ganggu. Nah, baru kembali ke form nota. Jadi maksudnya apa? Begitu kita isi nomor nota, maunya kita cari data nota itu ada atau tidak. Nah, bagaimana program carinya? Yaitu apa? Public void set nomor nota. String apa? P nomor nota. Parameter nota. Apa yang kita lakukan? Dis titik O nota titik set nomor nota. Nah, ini ya. Masuk. Terus apa lagi? Dis titik O nota titik cari nota. Udah dapat ya data nota. Terus kita bikin apa? Public object ya. Nah, ini data notanya gitu. Get data nota. Nah, gitu ya. Apa? Yaitu objek kita siapin dulu ya kan? V data sama dengan new object. Nah,
Ada berapa field di nota? Nah, buka aja kelas nota ya nih. 1, 2, 3, ada 3. Oke, berarti di kontrol nota ini kita bikin 3. Nah, ya. Terus tinggal kita masukin P data yang ke 0 itu diisi dengan apa? Dis titik o nota titik get kd add get nomor nota. Nah, ini ya. V data yang ke 1 diisi dengan apa? Dis titik o nota titik at tanggal nota. Ini urutan ya, diperhatikan. Biar nggak kebolak-balik. V data yang kedua diisi dengan sama dengan apa? Dis titik o nota titik atkd pelanggan. Nah, di sini juga harus menampilkan data pelanggan. Ya, perhatikan di form ini. Kita harus menampilkan data pelanggan juga, kode pelanggan. Nah, maka itu di sini kita harus berelasi dengan pelanggan. Privat, final gitu ya. Ikutin aja CLS, kalau pelanggan kita pakai CTR. CTR pelanggan gitu ya. Oh, sama dengan OPLG. Nah, gitu ya. Ini kita lihat. Ini kenapa? Nah, di sini kita tinggal tambahin apa? Dis titik OPLG sama dengan new CTR PLG. Nah, ya. Di nota belum kita pakai makanya dia kayak. Nah, di sini kita buat lagi apa? Oh, ini ada returnnya ya. Sorry, return apa? V data. Nah, selanjutnya kita bikin apa? Set KD pelanggan, public void set KD pelanggan. Yaitu string PKD pelanggan. Nah, di sini karena kontrol dia cukup kita bikin apa? Oh, this ya. This titik O pelanggan titik set KD pelanggan PKD pelanggan. Udah, nggak carinya nggak usah karena di program set KD pelanggan sudah ada carinya. Kita tes ya, kita tes, klik kanan, navigate, pilih go to deklarasi. Lihat, sudah ada carinya di sini. Jadi nggak usah lagi. Baru tinggal kita bikin public object. Objek gitu ya. Apa? Get data pelanggan. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita nggak usah seperti ini. Karena ini kan dikontrol ya. Nah, sudah di kontrol pelanggan juga sudah bikin. Jadi tinggal return aja, return dis titik o pelanggan titik apa? Get data. Nah, udah cukup. Pelanggannya sudah dibuat. Nah, ini tinggal di hasil carian ini kita tinggal bikin apa? Dis titik set KD pelanggan, ya kan? Diisi dengan apa? Dis titik onota titik ATKD pelanggan. Kalau dicari ketemu, nah ini kita kirim. Maka dia dapat datanya. Perhatikan. Jadi semua dari sini ya alurnya. Berarti di sini kita apa? Dis titik onota titik set nomor. Nah, gitu ya. Masukin P nomor notanya. Udah dapat cari baru kita tinggal masukin ke data pelanggan. TXT tanggal, maksudnya tanggal nota titik set text apa? O dis titik o nota titik get data nota yang ke 1 ya. Kenapa 1? Karena yang ke 0 itu adalah nomor nota, yang ke 1 adalah tanggal nota, yang kedua adalah KD pelanggan. Nah, ini ada lampunya nih, berarti ada salah. Oh iya kan, get data nota itu tipenya objek.
set text itu string. Nah, ini beda tipe, maka kita harus merubah string titik value of gitu ya. Nah, ini kita tutup. Nah, sekarang tipe data sudah berubah jadi string, diterima. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan ini kita bikin lagi metodenya public void set kd pelanggan ya, string pkd pelanggan. Kenapa harus bikin metode? Karena nanti ada permintaan lagi untuk mencari kd pelanggan seperti itu. Kita tes apa yang kita lah, ada eventnya ya. Sementara kita buat ini dulu, terus kita bikin apa? This udah masuk, kita this titik set ke nota ya, nota titik set kd pelanggan. Nah, baru kita masukin txt kd pelanggan titik set text isi dengan pkd pelanggan. Nah, sekarang namanya ya txt. Perhatikan di sini nggak usah ada cari-cari lagi ya, langsung aja kita tinggal panggil karena di kontrol sudah kita bikin, di kelas sudah kita bikin. Tinggal txt nama pelanggan ya kan, set text apa, this titik nota ya kan, titik get data pelanggan, tinggal ngikutin aja ya. Nah, nama pelanggan keyword nomor 1. Kenapa? Nah, di sini ada lampunya karena tipe datanya objek string. Kita bikin string titik value of gitu ya. Nah, ini kita tutup. Nah, sudah nama txt alamat ya kan. Ada ya titik set text. Nah, kita kosongin aja. Ini kita copy ya. Ini sama isinya gitu kan sampai sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini pasti yang kedua alamat. Nah, kalau masih nggak yakin kita cek lagi ya di kelas pelanggan. Txt nomor telepon ya kan. Titik set text. Nah, gitu kan yang kita hapus. Nah, ini kita copy. Ctrl C, ini sama ya. Maka di sini kita isi 3. Nah, itu. Nah, ini tinggal kita panggil ya. Apa? This titik set kd pelanggan, kita isi apa? This titik nota titik get data nota. Yang kedua, yang satu adalah nomor nota, yang 0 nomor nota, yang satu tanggal nota, yang dua adalah kode pelanggan. Nah, ini sama, masih ada lampu ya kan, berarti tipe datanya ya mungkin copy aja ini kali ya, ini kan sama-sama get data nota kan ya. Nah, ini tinggal kita copy yaitu Ctrl V. Nah, tinggal ganti, selesai. Ini sudah menghasilkan tanggal apa, data nota. Nah, kembali ke form nota ini yaitu kita desain. Nah, kapan metode tadi dipanggil? Kalau kita tab, nah gitu kan ya. Kita klik kanan, kita pilih event, pilih fokus. Pada saat tab dia lost fokus ya. Nah, di sini. Nah, ini bukan set kd pelanggan, tapi apa? This titik set nomor nota. Nah, ini txt nomor nota titik get text. Ini sudah bisa kita coba ya. Kita coba shift F6 gitu ya. Nah, kita isi dengan apa? NT 0001. Nah, tampil dia lah. Mudah sekali ya. Ini nggak usah diedit ya, karena dia editnya dihapus. Tapi kalau ini bisa. 02 langsung berubah. 01 berubah. Dan ini pun tadi bisa. Kalau ini mau saya rubah, ini pun ikut berubah datanya. Nah, berarti event ya. Coba kita isi 2. Ternyata nggak berubah. Oke, kita apa namanya?
Kita close dulu gitu kan. Kemudian kita lihat eventnya, desain. Nah, ini. Apa? Klik kanan, event, ya kan? Pilih fokus, close. Nah, ini. Kalau dia kehilangan fokus apa? Ya tinggal apa? Titik set KD pelanggan txt KD pelanggan titik get text. Nah, gitu ya. Ini udah berubah, tinggal memanggil karena fungsi set KD pelanggan di metode di kelas ini adalah untuk menampilkan data pelanggan. Caranya gimana? Klik kanan, navigate, go to deklarasi ya. Nah, tinggal ini. Lihat programnya di sini. Oke, kita shift F6 lagi untuk jalannya. Nah, kita coba lagi ya. NT 0002. Tampil. Nah, ini saya mau ganti P02. Dia langsung berubah. Lihat, begitu mudahnya buat program transaksi. Tapi dengan syarat apa? Kelas kontrol sudah jalan. Ya, nah itu kenapa metode itu dapat? Karena kebutuhan event. Nah, selanjutnya kita pengen simpen. Nah, ini langsung ya. Di desain ini kita klik simpen, maka datanya akan disimpan di nota. Caranya gimana? Yaitu klik tombol simpan, maka datanya akan kesimpan. Nah, kita bikin source. Berarti kita bikin metode simpan. Pertama kali, ya kan, metode simpan gimana? Public void simpan apa? Nota. Nah, gitu ya. Nah, pertama kali data kita kirim dulu eh, ke kontrol untuk disimpan. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu kontrol ya, ada nggak untuk mengirim data? Ternyata di sini belum ada, ya. Nah, kita buat ya, mengirim datanya. Gimana? Public void set data nota. Nah, ini untuk nyimpan ya. Nah, sifatnya adalah objek supaya semua data bisa masuk gitu ya. P data. Jadi metode itu ada karena dibutuhkan dari form. Kelas entitas juga sama karena ini ya. Kemudian sudah selesai baru kita bikin di titik O nota titik set nomor nota kita isi dengan apa? P data yang ke 0. Nah, P data yang ke 0 itu apa? Nomor nota. Dari mana urutannya kelihatan? Dari kelas nota. Makanya jangan berubah ya, bingung nanti. Nah, ini sama, ada lampunya, berarti kita bikin apa? String titik value of, ini merubah objek menjadi string. Kemudian di titik O nota, ya kan, titik at tanggal. Nah, gitu ya. Nah, ini sama dengan, nah, kita copy aja yang string ini. Ctrl C. Nah, tanggal itu kita kasih 1. Ingat, 1 nggak sembarangan ya. Kalau Anda nggak percaya, nanti buka kelas nota. Pasti nomor urutnya 1. Anda buatnya dari mana? Dari referensi adalah tabel. Gitu kan. Nah, ini dis titik onota titik atkd pelanggan. Sama dengan, nah ini sama ya, kita copy nih, kayak udah di copy. Nah, tinggal kasih yang kedua. Lihat, data sudah dikirim. Baru kita bisa simpan. Public void simpan apa? Nota. Nah, gitu ya. Biasa disimpan nota itu pasti ada if dis titik o nota titik nota ada. Saya rasa ini sama dengan pelanggan ya, sama di barang juga pasti. Apa kalau ada dis titik o nota titik update. Nah, ini pasti sama ya. Else apa? Dis titik o nota titik in. Nah, sudah set data nota, sudah nyimpen. Sama ya dengan form pelanggan. Tinggal dibuka nanti dengan kontrol pelanggan. Sudah selesai, kita form nota, kita panggil apa? Kita siapin dulu
apa namanya, objek array gitu kan ya, v data sama dengan new object, diisi dengan apa, berapa field untuk nota, ada 3, tinggal v data yang ke 0 diisi dengan apa, yaitu txt nomor nota titik set, get ya, get text. Nah, kita copy aja, Ctrl C gitu kan ya, Ctrl V, Ctrl V. Ini berarti habis 0 dia 1. Nah, ini tanggal ya, ini 2 adalah kode pelanggan. Berarti ini kita apa, tinggal txt tanggal nota titik get text. Nah, ini juga sama, txt kd pelanggan titik get text. Sudah selesai, tinggal apa, dis titik o nota titik set data nota p data, baru bisa kita simpan. Dis titik o nota titik simpan nota, ya program simpannya ya, tinggal masukin data ke array objek, tinggal kirim datanya arraynya, baru kita simpan. Kita tes shift F6. Nah, gitu ya, kita masukin nt 0001. Nah ya, kita kasih di sini 2 misalnya. Gitu ya, kita simpan. Nah, ini udah kesimpan ya. Kalau kita kasih 021, kalau 01 dia sudah, ini sini 02 ya. Oh, begitu klik simpan, loh kenapa nggak nyimpan? Ada yang tahu? Kira-kira. Kalau nggak nyimpan, kendalanya apa? Di event. Eventnya belum kita bikin. Nah, sini ya, klik kanan, pilih event, pilih mouse, pilih klik. Nah, simpannya ternyata berbeda. Error ya harusnya keluar. Nah, this titik this titik simpan. Nah, ini baru benar. Ya, eventnya ya. Nah, sudah selesai, baru kita shift F6 lagi. Kita coba lagi ya. Nota NT 0001 gitu kan ya. Di sini adalah P02. Nah, jadi Murdianto akan keluar di sini. Kita simpan ya kan, kita coba 2. Dia arah mutiara gitu kan, kita 1. Nah, sudah Murdianto. Berarti data sudah berubah ke update. Kalau misi baru gimana? Oke, kita isi 2, keluar, begitu 3 dia kosong. Nah, kita isi ya, 2025 06 04. Nah, gitu ya. Kode pelanggannya kita kasih P003. Nah, Bambang kita simpan. Nah, sekarang kita cek, kalau kita kasih 4 dia kosong. Kalau kita kasih 3 tampil Bambang. Berarti apa? Ini sudah bisa menambah data. Jadi pahamin ya caranya. Jadi event dikontrol itu timbul karena ada permintaan dari form. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Jadi bundar ini skenario itu ada di sini. Begitu kelas ikut, karena kelas sifatnya default, programnya sama aja, ya udah. Tapi nanti ada tambahan yang diminta jika diperlukan, ya kita tambah metodenya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka di desain nota detail lah, masih kosong ya. Nota detail itu isinya kode barang, data barang gitu ya, detail kan itu ya. Nah, ini kita ambil, kita copy, klik, klik, kita copy gitu ya. Kemudian ambil nota di sini, klik, Ctrl V. Nah, di sini kita pindahin. Kira-kira kita taruh di sini lah. Nah, di sini kita langsung ganti aja ya. Yaitu apa?
KD barang. Nah, gitu ya. Nah, ini kita kasih nama apa? TXT KD RG. Kemudian di sini apa? Klik kanan itu BTN cari barang BRG. Nah, gitu kan. Kemudian baru kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita geser ke bawah. Nah, ini adalah nama barang. Edit nama barang. Nah, di sini adalah apa? Yaitu TXT nama barang. Nah, kita lebarin, tapi nama barang ini di sini nggak boleh diedit, ya. Makanya kita bikin properti, edit table-nya kita klik, berarti dia nggak bisa diotak-atik. Bisa nampil tapi nggak bisa diotak-atik. Di nama barang ada satuan. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Gitu ya. Di sini kita atur dulu, klik ini biar rapi ya. Nah, di sini apa? Satuan. Satuan. Nah, gitu ya. Nah, di sini satuan, kayak satuan nggak selebar ini ya, kita bikin supaya rapi sesuai kebutuhan. Sekitar sinilah. Habis satuan ada harga. Nah, kita ambil, kita bawa. Nah, di situ ya, di sini ada apa? Harga. Harga jual. Nah, gitu ya. Saya nggak apa-apa. Di sini adalah kita kasih nama apa? Teks harga. Klik change txt harga jual. Nah, sudah harga jual masuk, Pak, saya mau nampilin stok juga ya nggak apa-apa juga ya. Biar ketahuan misalnya stoknya masih ada berapa gitu, nggak apa. Jadi di sini kita masukin stok. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga kita tulis txt stok. Nah, gitu ya. Nah, ini stok biasanya nggak selebar ini. Nah, kemudian baru yang dipesan berapa ini sama. Klik kanan, Ctrl C, Ctrl V. Kita bawa kemari gitu kan ya. Nah, ini adalah jumlah pesan. Jumlah pesan. Nah, di sini kita masukin seginilah ya. Apa? TXT JML pesan. Nanti kita sudah selesai ini kita masukin ke tabel. Tabel itu dari pop up ya. Kita copy aja ya sini. Kategori lah kita ambil gitu ya. Klik kanan, copy, bawa ke form nota. Sini paste. Jadi kita geser lah kira-kira di sini. Nah, gitu ya. Di sini baru kita simpan atau tambah, kita kasih nama. Nah, ini kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Bawa kemari, kita bilang add. Add itu artinya nambah. Nah, gitu ya. Nah, ini kita kasih nama BTN add. Nah, ini tabelnya juga kita ini bisa segini lah ya. Nah, table ini juga kita ganti nama ya. Namanya apa? TBL detil nota. Nah, apa yang mau ditampilkan nanti? Nanti kita desain. Itu khusus untuk nampilin di sini ya. Nanti kita data bisa nyimpen dulu. Jadi kalau misalnya ada waktu agak panjangan kita nambahin. Tetap nanti kita tinggal copy paste. Nah, sekarang gimana cara ngisi ini? Pak, kalau misalnya datanya ada, Pak, kode barang, nanti akan tampil nama barang. Terus kita isi jumlah pesannya berapa. Oh iya, Pak, ditambah lagi nih nanti apa jumlah. Gitu ya. Nah, di sini
stoknya kita copy nih karena dia lihat. Ctrl C, Ctrl V. Nah, sini ya. Nah, ini jumlah. Jumlah itu apa? Harga jual dikali dengan jumlah pesan. Nah, ini ya. Infonya di sini nanti. Nah, ini kita agak lebar segini gitu kan ya. Baru sini kita dapat txt jumlah. Nah, kita buat segini kira-kira ya. Ini kita buat jumlah, nanti tabelnya kita desain lah. Setelah ini tampil dulu. Nah, ingat pada saat saya isi KD barang, ya kan, maka akan tampil data barang di sini. Gimana cara codingnya? Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita skenario adalah set KD barang. Jadi kita bikin source di sini, ya kan, kita masuk ke ini juga kita hapus dulu aja, nanti aja kita panggil nanti kita sempurnakan di tutorial berikutnya. Nah, di sini kita bikin apa? Public void set KD barang. Nah, string apa PKD barang. Ini. Di sini kita masuk kontrol set KD barang, ya. Jadi di sini ada nggak set KD barang? Nggak ada ya. Nah, baru ini nota. Berarti kita sudah mulai apa? Buat public void apa set KD barang. Nah, ini string PKD barang, ya. Nah, pada saat masukin PKD barang, pertama kita cari dulu barangnya ada nggak di tabel nota detil. Berarti apa? Yaitu dis titik o nota detil titik apa? Set KD barang. Nah, baru ini kita cari dis titik o nota detil titik cari nota detil. Nah, kalau ada tampilin yang ada di nota detil gitu kan ya. Oke, nanti kalau tampilin berarti di sini harus ada apa? Public object. Nah, gitu ya. Get data nota detil. Nah, apa? Return karena ini ada nota detil nggak ada objeknya, berarti kita siapin dulu ya. Karena dia dari langsung kelas ya. Objek. Nah, nota detil itu vdata sama dengan new object. Nah, ada berapa field? Ada di nota detil ada 4. Ya. Apa isinya? Yaitu vdata yang ke 0 sama dengan dis titik o nota detil titik get nomor nota. Ya. Nah, ini kita copy aja, Ctrl C, copy yang ini satu. Yang satu ini kode barang pasti, yaitu pasti apa? Get KD barang. Yang kedua itu pasti apa? Ctrl V lagi, itu nota detil harga jual, AT harga nota gitu ya. Nah, ini Ctrl V lagi di sini yang ketiga itu adalah jumlah pesan. Nah, ini urutan ya. Sekali lagi. Ini hapus saja. Di sini AT jumlah pesan. Nah, ini kita return. Return V data. Nah, di sini kita juga pengen menampilkan data barang. Ini data yang ada di nota detil ya. Maka jumlah pesan ambil. Ini ada nota barang ini. Menampilkan data barang yaitu apa? Yaitu is titik OB. Ini belum bikin ya. Berarti kita bikin dulu di sini. Tambah lagi ya. Apa? Yaitu privat
final CTR barang. Nah, ada ya, OBRG. Nah, di sini kita tulis apa? Dis titik OBRG sama dengan new CTR barang. Karena udah pernah kita bikin ya, maka kita bisa buat. Nah, di sini set KD barang, get data. Nah, ini set KD barang ini juga kita tambahin dis titik O barang titik set KD barang. Kita isi juga. Nah, dia menampilkan apa? Data barang. Ya. Menampilkan data barang itu berarti apa? Public object. Nah, gitu ya. Apa? Get data barang. Nah, diperhatikan di sini. Di sini kalau dia berhubungan dengan kelas pasti bikinnya begini. Ini pasti kelas nota detail. Kalau kelas nota pasti bikin gini. Get data. Tapi kalau get data barang berhubungan dengan barang, itu lebih mudah karena kontrol udah dibuat. Return this titik O barang titik get data barang. Nah, gitu ya. Ya, selesai. Nah, ini sudah kita simpan, kita kembali sekarang kita udah punya metodenya, kita panggil set KD barang, kemudian apa? Dis titik O nota titik set KD barang. Nah, udah kita lihat formnya, desain. Kita pengen nampilin nama barang, ya ini udah dapat ya, tinggal apa? Dis titik O nota barang, sorry, kita bikin txt nama barang titik, ini txt nama barang, sorry ini belum dirubah ya, kita langsung aja rubah ya. Saya masih ada nama barang 1 2 3. Kita cek dulu di sini. Nama barang udah oke. Di sini ada satuan ya. Klik kanan, change. Oh ini txt satuan. Kalau ini change, oh ya txt udah benar ya. Kita lihat. Change, oh, udah benar. Kalau ini klik kanan, change, txt stop udah benar. Ini change, txt udah benar. Mau nampilin stok juga boleh nggak? Udah ada stok ya. Oke, nggak apa. Sampai belum dibuat. Oke, kita kembali ke sini. TXT nama barang, ya kan? Nah, nama barang, ya kan? Titik set text. Nah, apa? Yaitu dis titik onota titik get data barang. Nah, yang ke nama barang itu 1. Kenapa cacing? Sudah bisa nebak. Perhatikan, kenapa Anda bisa nebak dan benar? Karena Anda sudah melakukan berulang-ulang dari entry pelanggan, entry barang, entry kategori, ya, sampai sekarang entry nota. Nah, apa? Ini objek, Pak. Semua ternyata kita standarnya setiap get data itu simpannya objek. Oh, berarti kita harus ubah string karena set text harus string. String titik value app value of gitu ya. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita tutup. Nah, sekarang satuan txt satuan ya kan titik set tag. Nah, ini sama ya dengan ini. Ini kita copy sampai sini. Ctrl C ya kan. Nah, satuan itu nomor berapa? Tadi satuan itu nomor 2. Nah, nomor urut 2. Masih nggak percaya kita lihat kelas barang. Kelas barang. Mana kelas? Kelas barang belum dibuka ya. Mungkin kita masuk ke sini kali nih. Kita lihatlah kelas barang. Kalau Anda masih nggak percaya urutannya berapa, ya kan? Nah ini, ya kan? Nomor 1, 0 kode barang, 1 itu nama barang, nomor 2 itu adalah satuan. Oke, kembali ya. Berarti nomor 2 satuan. Nah ini. Kemudian, habis satuan apa? Kita lihat desainnya dulu. Harga jual.
txt harga jual titik, ya kan, titik set text. Nah, ini sama ya, kita hapus. Nah, kita ambil Ctrl C, kita bawa kemari Ctrl V. Pertanyaan lagi, harga jual nomor urutnya berapa? Lihat kelas barang lagi. Ini udah ada ya, kita buka kelas barang nomor urut 0, 1, 2, 3 harga barang itu. Oke, berarti dia 3. Ya kan? Kemudian txt stop. Nah, gitu ya. Titik set text. Nah, ini sama. Kita copy lagi. Nah, set text itu pasti yang ke 4. Maksudnya yang stok ya. Stok itu masuknya ke 4. Anda perhatikan. Ini form sudah keisi, harga barang tampil, stoknya juga tampil. Nah, kemudian kita bisa ini apa namanya, jumlah pesan kita isi. Nah, kalau jumlah pesan sudah diisi, maka apa? Kita begitu hilang fokusnya baru dijumlahkan di sini. Gitu kan? Jumlah. Nah, berarti kita eventnya adalah fokus, loss, fokus. Oke. Mungkin kita bikin metode aja ya, namanya jumlah. Tinggal kita panggil-panggil aja. Nah, ini sudah selesai, baru kita public void jumlah, hitung jumlah. Hitung jumlah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bikin dulu integer, misalnya V JML jumlah, V harga gitu ya. Sama dengan apa? Yaitu integer titik parse integer. Nah, ini merubah string menjadi integer, yaitu txt apa? Txt harga jual titik get text. Nah, ini ya. Ini merubah integer menjadi string menjadi integer. Simpan ke V harga. Stok juga, jumlah pesan juga sama. Int VJML pesan. Sama dengan, nah ini kita copy aja nih. Ya kan, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti di sini. Teksnya apa? Klik kanan, yaitu jumlah pesan. Nah, gitu ya. Baru kita rubah int jumlah, V jumlah sama dengan apa? Sama dengan V harga dikali dengan apa? V JML pesan. Baru kita masukin txt jumlah, ya kan? Titik set text apa? V jumlah. Nah, kenapa nih tanda seru? Pasti masalah di tipe data. Kita rubah lagi. Gimana cara merubahnya? Yaitu string titik value of, nah gitu ya. Masuk jumlah. Nah, ya. Pak, tadi kan untuk objek, Pak. Ya, betul. String value of bisa untuk merubah string, berubah objek menjadi string, bisa juga merubah objek menjadi, merubah integer menjadi string. Nah, ini sudah masuk ya. Sekarang kapan hitung jumlah dipanggil? Yaitu pada saat ya ini loss focus. Event focus loss focus. Nah, sini ya, berarti programnya apa? Dis titik hitung jumlah. Nah, ini. Kemudian kita running. Kita tes ya. Nah, di sini kita tulis nota NT 001 ya. Keluar B 001. Nah, kenapa? Oh iya, setnya belum dipanggil ini. Eventnya belum ada. Oh iya, ya kode barang. Oke, kita sini. Klik kanan, event, fokus. Nah, gitu kan. Oh iya, belum. Pantesan nggak ada respon ya. This titik set KD
txt kd barang titik get text. Nah, kita kirim ya. Coba jalanin lagi, shift F6. Nah, kita masuk di sini apa? nt 0001. Keluar ya. Kemudian kita pilih B001. Nah, keluar stoknya. Kita tulis 3, keluar hasilnya. Berarti ini sudah selesai. Berhasil ya. Kalau kita kasih 02, nah gitu kan ya, ini ke sini dulu baru hasilnya akan keluar. Perhatikan. Jadi kemudian data ini tinggal kita simpan gitu ya. Nah, simpan klik kanan gitu kan. Close ya. Nah, di sini kita bikin simpan. Gimana prosedur simpan? Pertama kali kita bikin ya, ini simpan nota, baru kita simpan public void simpan apa? Nota detail. Nah, gitu ya. Apa yang dilakukan? Kita masukkan dulu ke objeknya nota detail. Berarti apa sih nota detail? Yaitu kita bikin objek, ya kan? vData sama dengan new object. Nah, isinya apa? Ada berapa field di nota detail? 4. Gitu ya. Nanti Anda buka kelas nota detail ya, pasti ada 4. Nah, baru kita bikin vData yang ke 0 sama dengan txt nomor nota titik get text. Nah, gitu kan. Kita copy aja. Ada 4 kan ya? Bisa. Ctrl Z, ya kan? Ctrl C, Ctrl V, ya kan? Nah, 4. Kita kasih nomor dulu. Ini jangan sampai salah ya. Ini salah ngurut, nyimpennya bisa kebalik-balik juga. Seperti itu. Ini nomor nota, yang kedua pasti KD. Barang. Ini pasti harga jual. Nah, gitu ya. Nanti kalau sekali kalau urutnya bingung, tinggal lihat di kelas jumlah pesan. Nah, kemudian data ini kita kirim, di sini belum kita bikin, ya kan? Contohnya apa? Kita lihat dis titik onota titik set data, ya, data nota tadi belum ada, ya. Kalau kita bikin atau spasi, nah nggak ada ya, karena kalau dia dual biasanya nggak langsung. Berarti kita bikin dulu. Klik kanan, ini ya masuk, yaitu apa? Public void set data nota detail. Nah, di sini ada objek, dia berupa array, ya sini ada p data. Sama ya dengan set objek yang di. Nah, Anda mau copy aja nggak apa-apa nih. Nah, tapi oke. Kemudian kita kurung kerawal, tinggal kita masukin dis titik onota detail ya kan titik set nomor nota. Diisi dengan apa? P data yang ke 0. Nah, kenapa? Nah, lihat. Sama kasusnya. Pak, set nota data itu string, sedangkan P data tipenya objek. Oke, berarti apa yang kita lakukan? Konversi dari objek ke string. Nah, ini lihat. String titik value of, ya kan? Jadi sekarang udah mulai hafal karena berulang-ulang. Kemudian dis titik onota detail titik apa? Set kd barang. Nah, ini sama ya, kita copy aja ini. Nah, ini kita Ctrl V, dia pasti yang ke 1. Dis titik onota detail, ya kan? Titik apa? AT harga nota, ya kan? Nah, di harga nota itu sama dengan yang keberapa? Pasti yang ke 2. Nggak percaya, dicek lagi ya di kelas gitu. Nah, ini, wih, kenapa nih? Oh iya, harga itu kan integer. Ini
nggak mungkin string ya. Sekarang tugas kita bagaimana, Ctrl Z, bagaimana merubah string ini menjadi integer. Nah, berarti kita tinggal bikin apa? Integer titik parse integer. Nah, parse integer itu adalah string dia. Ya udah. Tinggal kita. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya this titik onota detil titik at jumlah pesan. Nah, ini sama nih, ya. Copy aja karena di tipenya integer. Nah, pasti dia di nomor urut yang ke-3. Selesai. Lalu apa? Kita menyimpan, ya kan? Public void simpan apa? Nota detil. Nah, kita nyimpan ke nota detilnya. Gimana caranya? Yaitu if lagi. If apa? Di titik o nota detil titik apa? Nota detil ada. Nah, apa programnya nih? Apalnya Mas Dedis. Nota detil titik apa? Update. Else this titik in nota detil titik apa? In. Selesai program. Lalu kita kembali kemari gitu ya, simpan, tinggal apa? Yaitu this titik onota titik set data nota detil. Nah, baru apa? This titik onota titik simpan nota. Perhatikan, dia tinggal manggil aja ya. Kita buka dulu data di sini gitu ya. Nota detil kita uji gitu kan, kita browse. Ini hasilnya, nanti kita tambahin NT02 B02 gitu ya. Kita Shift F6 untuk menjalankan. Nah, kemudian kita ambil, mungkin kita kasih di sini NT02 gitu ya, tadi uji. NT0002 gitu kan ya, data tampil. Kemudian di sini kita kasih B002. Kita cek dulu ya sini. Ya, benar ya, B002. Kita enter, keluar ya stoknya semuanya, baru kita isi jumlah pesannya 2. Kemudian kita add. Nah, kita lihat di sini. Kesimpan nggak? Kita browse. Waduh, kenapa nggak kesimpan? Padahal program nggak ada error ya. Ada yang tahu kenapa? Karena kita desain eventnya belum dibikin. Sama case-case-nya, kita sudah asik bikin program-program, ternyata event belum dibuat, nggak jalan. Kita bikin lagi eventnya. Kalau mouse itu, kalau button itu biasanya mouse klik. Nah, ternyata kosong. Apa? Yaitu this titik simpan. Nah, perhatikan ada 2 nota. Nah, kita running lagi. Ya, kita kasih NT 0002 ya kan, tampil di sini. Kita kasih B002 tampil, kita isi 2 ya kan. Nah, ternyata isinya harga jualnya 5 juta nih, kebanyakan ya kan. Kita tulis add, kemudian kita buka di sini, kita browse, kesimpan dia ya, ternyata barang isi 5 ya. Jadi program sangat mudah sekali gitu ya, kita tidak, variasinya nggak banyak seperti itu. Nanti bisa dibuat ya, form-formnya bisa dibuat gitu. Nanti tinggal kita bagaimana begitu kita add, datanya langsung kesimpan, begitu datanya ada tampil semua di sini. Nah, seperti itu. Nanti kita pengen coba buat seperti itu. Baiklah, untuk tutorial yang kedua dari transaksi silakan dipelajari, diuji coba. Oke, saya rasa cukup. Selamat mencoba. Selamat malam.